الأبرار صل وسلم إلى هذا النبي الأزهر محمد وآله وصحبه الزمر. قال الشيخ المصنف هذا الكتاب رحمه الله وأدام النفع به وببركة علومه وبعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين رضي الله عنكم. Kalau di kitab antum halaman berapa? 25 baris ke berapa? Baris ke-8 dari atas. Ya. Wa minal muhafazati. Ayo kita ngambil barakah dari kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muhafazati 'ala salati. Wal iqamati laha. Wal mubadaratu biha. Fi awwali mawaqitiha. Wa fi dhalika fadlun 'azim. Wa huwa dalilun ala mahabbatillahi ta'ala wa ala al-musara'ati fi mardatihi wa mahabbihi. Qala alaihi salam, qala alaihi salatu wassalam, awwalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afwallah. Wa innal abda la yusalli as-salata wa lam yukhrijha min waqtiha wa lamma fatahu min awwalil waqti khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha wa gabihun bil mu'mini an yadkhula alayhi waqtu salatihi wa huwa ala shughlin min ashghalid dunya fala yatrukahu wa yaqumu ila faridatihi allati katabaha Allahu alayhi fayuaddiha ma dzalika illa min uzmil ghaflati wa qillatil ma'rifati billah wa min du'fir raghbati fil akhirah. Tandain seperti dimulakan ini majelis dengan Bismillahirrahmanirrahim dan salawat dan salam atas kecintaan kita junjungan kita sayyidil wujud wa afdali kulli mawjud sahibul liwal ma'bud wal haudil mawrud wal maqam al mahmud sayyidina Muhammad ya Rasulullah ya Rabbi. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan seperti ini, perkumpulan yang di dalamnya berlimpah anugerah Allah, perkumpulan yang di dalamnya berlimpah karunia Allah. Semoga kita dan orang yang ada sama kita, anak-anak kita, istri, famili, kerabat, tetangga, juga tetangga-tetangga kita, khususnya ahli negeri ini, umumnya seluruh muslimin wal muslimat yang ada di belahan penjuru dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahi kita dan mereka apa yang Allah telah anugerahkan kepada para kekasihnya, para aulianya, para ulamanya serta sulahanya daripada limpahan taufik hidayahnya, inayah, riayahnya, himayah, kifayahnya, maghfirah serta keridhaannya dan al-madad dari as-salafus salih. Hadirin, kalau ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ditanya sama umatnya, "Ya Rasulullah, di mana dan saat apa yang paling indah untuk engkau ya Rasulullah?" Pasti Rasulullah mengatakan, tatkala aku berjumpa dengan Tuhanku.
Isra Mi'raj. Nah, ini bulan Rajab ya. Bulan Isra. Kalau Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, eh, di mana dan di saat apa yang paling mengesankan dan yang paling membahagiakan hati engkau?" Pasti Rasulullah mengatakan, tatkala aku bertemu dengan Tuhanku. Nah, kalau umatnya ditanya, ya, "Hei umat Nabi Muhammad, apa yang kalian paling senangi, paling sukai?" Pasti mereka mengatakan di saat dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya berkaitan dengan Nabi Muhammad, kesenangan. Bahkan kesuksesan seorang itu bisa dari karena terpadunya, ya, terkoneknya dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seboleh-boleh jangan kita nampas melainkan kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan, "Lau ihtajaba anni Rasulullah sa'ah ma'adattu nafsi minal muslimin." Ini berani gak ngomong begini nih? Habib Umar sahibul ratib kan, kalau seandainya terhijab saya dengan Rasulullah sedikit saja, sebentar aja, anak gak anggap anak daripada orang muslim. Mau berat ini, ya. Lau ihtajaba anni Rasulullah ma'adattu anni minal muslimin. Jikalau terhijab, ya, terhijab aku dengan Rasulullah, aku tidak anggap diriku ini tergolong daripada orang Islam. Maksudnya apa di sini? Maksudnya Sayyidina Umar tidak melenceng dari syariat Nabi. Ya, ada juga yang menerjemahkan, mengartikan seperti itu. Jadi Habib Umar terus berjalan itu atas tariqah syariat Nabi Muhammad, tidak pernah melenceng. Kalau seandainya melenceng, terhijablah dia. Tapi tidak terus. Rahagada. Kalau orang Madinah ditanya, ahli Ansar, kapan dan di saat apa kalian yang paling senang? Di saat Rasulullah datang dari Makkah ke Madinah. Itu saat-saat yang paling menyenangkan, paling indah. Ya. Nah, kalau ditanya umat Nabi Muhammad, kapan kalian yang paling saat-saat kalian yang paling menyenangkan? Saat sholat. Itu saat sholat disebutkan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau Nabi Muhammad mi'raj, ya. Kalau orang mukmin mi'rajnya apa? Salat. Seharusnya kalau kita salat jadi problem ya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW selain salat itu problem. Jadi pas datang sholat, ya Allah, hatinya tuh girannya kayak apa? Ada gak di antara kita yang kalau datang sholat sumpah? Ada gak? Hah? Wah, hati-hati tuh. Di dalamnya tuh ada sifat nifak gitu. Ya. Kalau datang waktu sholat dia sumpah. Istighfar yang banyak deh. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, tambahkan lagi. Jadi apabila datang waktu sholat, hatinya senang, jembar gitu, ya. Nah, Nabi Muhammad kalau lagi suntuk begitu, datang waktu sholat senang hatinya. Arihni ya Bilal, wah, ya, arihni ya Bilal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali ke kitab. Yang maknanya daripada menjaga salat dan mendirikannya. Apa arti mendirikannya? Mendirikan itu mengerjakannya dengan rukun-rukunnya, dengan adab-adabnya, dengan sunat-sunatnya, dengan syarat-syaratnya, itu mendirikan. Ya, itu yang maknanya mendirikan, dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya dan adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita bisa, ya, seluruh sunat yang ada di salat kita tidak kita kerjakan, jangan kita tinggalkan. Wal mubadaratu biha, ya, segera
fi awwali waqtiha. Jadi segera mengerjakan salat itu pada awal waktunya. Mereka-mereka para anbiya apabila datang instruksi dari Allah itu tidak menundanya walaupun 5 menit. Contohnya, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk sunat, yang ada kampak. Jadi deh, kalau kita kan mau cari pisau yang tajam jadi nggak berasa ya. Oh, itu menunda nyari pisau dulu yang tajam lagi pisaunya. Kalau nggak tajam diasa, jadi sakitnya tidak berasa gitu kan. Nah, itu adalah satu kesalahan besar sama mereka, menunda instruksi Allah tuh itu kelalaian besar katanya. Nah, begitu juga sholat ya, datang waktu sholat. Saya pernah ke bengkel lagi benerin bengkel. Terus datang waktu sholat, dia dengan kotornya tuh apa ini? Maaf ya, saya mau sholat dulu. Sholat ke masjid, dibersih-bersih. Kalau kita kan nanggung kotor nih, ya, dikit lagi kali, akhirnya nggak selesai, nggak dapat bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Tayyib. Kalau memang kita nggak ada urusan apa-apa, kenapa tidak disegerakan? Ya. Nanti setelah kita sholat, kita bisa mengerjakan ibadat-ibadat yang lain. Betul? Nah, melainkan lagi perkara apa gitu ya, lagi ngaji begini nih, lagi ngaji. Saya dapat keterangan di satu kitab, cuman saya nggak tandain di itu kitab. Ya, kan datang waktu Isya nih, ya, kita lagi ngaji. Bagaimana? Apa kita sembahyang dulu, terus habis sembahyang kita ngaji lagi? Udah pada bubar nih habis sholat, udah sholat. Ya, saya udah sholat, udah pulang deh. Nah, karena kondisi kita ini juga lagi dalam keadaan yang fardu juga, ya, bukan lagi dalam keadaan main wala apa, lagi dalam keadaan fardu ngaji kan fardu. Hakada, ya, ada itu di kitab Hasyiyah Ibn Jamrah. Saya dapat keterangan begitu, cuma saya nggak tandain gitu. Taib. Wa fi dzalika fadlun 'azim. Di dalam melaksanakan itu semuanya segera di dalam salat adalah keutamaan yang agung. Menjaga dan melaksanakan juga segera di dalam salat itu merupakan adalah karunia yang besar. Wa min dzalika ada Syekh satu syekh ditaruh di mihrabnya sini sambil ditulis, ayyuhal musalli man anta waliman anta man tunadi man yasma' kalamak. Direnungin itu bacaan sampai akhirnya bergemetarlah badannya. Siapa yang nanti akan hadapi ini? Ya, Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Terus diresapin itu omongan itu tulisan sampai akhirnya badannya bergemetar, baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Masuknya juga hatinya rampung, nggak ada urusan ya, urusan dunia. Nah, saya baru dapat lagi. Terkadang Nabi di dalam sholat itu atur strategi, karena atur strategi itu bukan dunia. Ajib ya, Nabi di dalam sholat atur strategi perang yang nggak boleh terlintas atau mikirin urusan dunia. Perang dunia bukan? Oh, jihad bisa. Terkadang gitu, Nabi atur strategi perangnya di saat di dalam sholat. Udah mau sholat nih, mau jihad nih, terus sholat dulu ya. Nah, di dalam sholat itu Nabi atur strategi. Oh, hebat Nabi. Atur strategi perangnya hebat. Pernah ya, waktu mau perang
Di mana sumur katanya? Oh, sumur di belakang. Hendaknya sumur di belakang kita. Ya. Kondisi sumur adanya di belakang. Jadi kalau kita hausnya gampang. Tapi kalau di sini musuh gimana? Akhirnya dikuasailah sumur itu. Dan secepat kilat Nabi Muhammad SAW mengatur strategi. Sekarang ini begini, Nabi atur, dibagiin tuh. Ini. Udah, pas hari H aja, Nabi rombak lagi itu. Dirombak lagi. Oh, jauh bedanya. Jauh. Beda banget sama yang kemarin Nabi Muhammad atur. Kenapa? Takut di sana ada orang munafik membocorin. Jadi saat banyak tuh sering terjadi begitu. Kok nggak begini ya? Dulu Nabi atur kan begini gitu. Jadi mereka kalah. Walhasil. Tayyib. Umin dalika mahabbatullahi ta'ala. Nah, di antaranya apa? Menyegerakan dan menjaga melaksanakan sholat itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Abdullah bin Al-Haddad katakan di dalam syairnya, ya Allah bidarrah min mahabbatillah. Ya, minta mahabbah kepada Allah sebutir atom. Kalau kita seper 10 daripada yang diminta oleh Habib Abdullah Haddad. Karena mahabbah ini azimah. Al-Imam Ar-Rifai di saat itu Allah anugerahkan cinta kepada Allah, lumer jadi air. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kembali untuk menjelma lagi jadi manusia. Ya. Dari sangat mahabbahnya itu sampai dia akhirnya menjadi air. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah sholat nggak ada jenazahnya, yang ada setetes air. Syekh Abdul Qadir Jailani sholat atas setetes air. Ya Syekh, apa yang kau kerjakan dan apa yang kau sholatkan? Ini murid saya jadi air. Murid saya jadi air. Barometer. Kalau ditanya kecintaan Allah kepada kita, ya, seberapa persen Allah cinta kepada kita? Tanya kepada diri kita, kita cinta kepada Allah berapa persen? Sebegitulah Allah cinta kepada kita. Ya. Ya, ini diantaranya untuk meraih kecintaan kepada Allah, salat. Wa alal musara'ati fi mardatihi wa mahabbihi, dan segera mencari menggapai keridhaannya dan kecintaannya. Nah, ini tujuan kita ngaji begini adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam niat Habib Abdullah Al-Haddad, awaitu ta'allum wa ta'lim wan nafa wal intiba wal ibadah wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wal hasa ala tamassuki bi kitabillah ta'ala sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardhatih. Itu terakhir titiknya, ya, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Udah, apa yang kita kerjakan daripada amal saleh, udah target kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka orang-orang saleh tuh bukan level kita nih, ya. Dia ridho di dalam neraka asal Allah ridho. Wah, itu kan berat gak? No problem kalau dia diposisikan di mana saja asalkan Allah ridho kepada saya. Niscaya neraka itu jadi sejuk. Contohnya kalajengking di dalam neraka yang paling dalam, nggak pernah request, mereka suruh nggak pernah, wala komplain, enggak, tenang aja. Kenapa? Karena dia ridho diposisikan di situ oleh Allah, jadi terasalah itu neraka nggak panas. Malaikat-malaikat tuh, karena mereka ridho diposisikan di situ, terasa sejuk saja.
Ya. Oh, sebab aja malaikat dibuat dari cahaya. Enggak gitu. Bahkan ada satu api minta berlindung daripada api. Api, ya. Api berlindung daripada api. Jadi api neraka yang di atas ini. Ya Allah minta berlindung daripada api yang di bawahnya itu. Api masih minta berlindung. Kenapa malaikat itu ada di neraka, malaikat Zabaniyah, ular yang menyiksa, kok dia relax aja tuh, enjoy aja, nggak pernah berontak ya, nggak pernah berontak, karena Allah ridho kepada mereka, terasa sejuk. Sampai orang soleh begitu juga, dari sangat cintanya kepada Allah, dia nggak mempermasalahkan diposisikan di mana, mau ditaruh di neraka, no problem, asalkan Allah ridho saja. Nah, kita juga dari amal dia kita, perbuatan kita nih, apa yang kita kerjakan, kita menderma, ya, kita membantu, kita berjibaku di dalam terselenggaranya satu perayaan. Nah, seperti kemarin itu, alhamdulillah, terima kasih banyak ya kepada jamaah ini Ar-Rahmah nih yang sudah berjibaku di dalam menyiapkan makanan, menyajikannya. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho. Baik. Begitu juga kalau orang ridho, dia mau jadiin Allah kaya, dia mau jadiin orang kere, ya, miskin, melarat, no problem. Asalkan Allah ridho saja. Ini kalau sudah ada prinsip begini, hebat gini, ya. Hidupnya udah tenang, tentram, damai, nggak ada yang merisaukan dia. Paham ya? Alhamdulillah. Terus, Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalul waktu ridwanullah. Awal waktu itu adalah keridhaan Allah. Kalau antum ingin mencari keridhaan Allah, hendaknya salat pada awal waktu. Wa akhiruhu afullah, dan akhir waktu itu adalah pemaafan Allah. Wa innal abda, sesungguhnya hamba, dia salat dan tidak mengeluarkan salat itu dari waktunya, ya, dan tidak meluputkannya dari awal waktunya, itu terlebih baik bagi dia daripada dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Dunia kandungan emasnya banyak gak? Banyak. Sampai dapat keterangan tuh, kalau seandainya bumi ini dipelat sama emas, memadai. Dari sangat banyaknya kandungan emas di dunia ini, banyak betul. Ya, yang paling diambil mungkin berapa persen aja, sedikit, 1% dari 100%. Kalau seandainya bumi ini dipelat, ya, bukan pakai pek, bukan pakai aspal, terserah mau tebalnya satu hasta atau 1 meter, itu dunia akan memadai. Emas itu akan memadainya untuk memelatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain emas apa lagi? Ada berlian, ada dolar, ada euro. Wah, mata uang yang ada di dunia. Nah, salat di awal waktu masih lebih baik tuh daripada itu semuanya. Artinya apa? Ganjaran yang ente terima nanti di akhirat lebih daripada yang terdapat di dunia. Lebih menyenangkan, lebih menggembirakan, dan lebih bagus. Wa ghabihun, ya, jelek banget nih bagi orang mukmin masuk atasnya waktu salat, sedangkan dia itu lagi disibukkan atau dia sibuk dengan kesibukan dunia. Allah yatrukahu, maka dia tidak meninggalkannya. Wa yaqumu ila faridatihi ila allati katabahu Allahu alaih, dan dia menegakkan fardunya
yang telah diwajibkan atasnya, maka dia melaksanakannya. Ma dzalika illa min uzmil ghaflah. Tidaklah itu melainkan dari kelalaiannya yang besar, wagillatul ma'rifah billah, dan minimnya mengenal kepada Allah. Kan yang kita harus perjuangkan itu mengenal kepada Allah. Orang nggak akan maksiat kalau dia mengenal kepada Allah, nggak akan maksiat. Paling enggak Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar. Walaupun ditaruh di Amerika, yang semuanya itu durhaka kepada Allah, kalau dia ada 3, insya Allah nih Allah Subhanahu Wa Taala dia akan menjaganya. Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah menatapnya. Kebanyakan di kampung baik, setelah dia pindah ke kota, abah saya jauh, umi saya jauh, kerabat saya jauh, saudara saya jauh. Akhirnya dia berbuat suka-suka. Kenapa? Enggak kenal kepada Allah. Kalau Allah tetap melihatnya, mendengarnya, udah dia berbuat deh sesuka-suka sampai akhirnya jadi rusak. Pas sudah rusak, dia pulang ke kampungnya merusakin orang kampung lagi. Itulah dampak daripada tidak mengenal kepada Allah yang diharapkan oleh iblis. Iblis, syaitan paling tidak suka orang mengerti atau mengenal kepada Allah, paling tidak suka. Oleh karena itu dia berusaha sekuat tenaga jangan ada orang yang datang hadir majelis. Jangan ada. Dan kebanyakan orang yang hadir di majelis ini ya antum tahu sendiri, pengikut Nabi juga orang-orang fugara. Kalau ditanya sekarang nih, kalau sekarang antum punya duit 10 miliar ada di sini enggak? Bohong. Ada. Oh, bukan levelan itu pengajian. 10 miliar. Bohong. Udah di tempat lain. Ya. Yang dibicarakannya tentang keuntungan lagi. Begitu. Alhamdulillah deh. Allah Subhanahu Wa Taala sedang menggiring kita kepada yang lebih baik untuk kita. Amin ya rabbal. Nah, itu dia. Wa min du'fir raghbah tuh, karena minimnya kegemarannya kepada akhirat. Akhirat selayang pandang aja. Selayang pandang. Akhirat selayang pandang, udah sembahyang, udah sembahyang tapi ngaji enggak. Perasaannya benar, padahal ada seorang 40 tahun wudunya habis muka kepala. Salah enggak? 40 tahun habis muka seharusnya apa? Tangan kan? Habis muka kepala baru tangan. 40 tahun. Dia beranggapan benar aja ibadatnya. Wajib digodok itu dia. Setelah 40 tahun dia melakukan salat dengan wudu seperti itu, dia baru tahu, dia baru dengar, gitu. Wajib godok karena kelalaiannya. Wudunya salah 40 tahun. Kenapa? Itu dia. Akhirat selayang pandang aja. Ya, udah sholat, padahal sholatnya belum tentu keterima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi wa amma ta'khirus shalah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Al-baqiyatus shalihat. إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.